Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purwo Santoso, dosen mata kuliah Manajemen Perbankan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Syekhoni dari kelas MC 403 dengan NIM 2402010100674. Akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perbankan. Dalam ujian akhir semester ini, saya memilih soal pilihan yang ketiga terkait dengan suku bunga kredit. Soalnya sebagai berikut. Bank Mandiri atau BMRI, suku bunga kredit sudah turun. Direktur Utama Bank Mandiri atau BMRI, Bapak Darmawan Junaidi mengatakan, penurunan suku bunga dirasakan oleh pengajuan kredit baru, menurut bisnis.com Jakarta. PT Bank Mandiri atau Peksero TBK atau BMRI telah menurunkan suku bunga kredit sejak Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan, pada akhir 2020, secara agregat suku bunga kredit sebesar 7,17%. Adapun saat ini sekitar 6,7%. Sebagian besar pricing itu adalah suku bunga acuan ditambah dengan margin. Jadi, kalau belum jatuh tempo, belum ada penyesuaian. Kata Darmawan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Sementara itu, secara segmen, kata Darmawan, terjadi penurunan yang cukup agresif. Beberapa segmen yang awalnya memiliki bunga kredit double digit, saat ini sudah single digit, khususnya untuk short-term facility. Akan tetapi, Darmawan tidak menjabarkan segmen-segmen tersebut. Posisi Bank Himbara, terutama Bank Mandiri, sebagai bank BUMN, kami sangat sependapat untuk bisa mendukung meningkatkan perekonomian nasional, khususnya UMKM, kata Darmawan. Sekadar informasi, sepanjang tahun 2021, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar 1.050,16 triliun rupiah atau tumbuh 8,86% secara tahunan. Dari soal tersebut terdapat beberapa poin permasalahan. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, poin permasalahannya adalah penurunan suku bunga kredit yang tidak merata. Suku bunga kredit mengalami penurunan dari yang awalnya 7,17% pada akhir 2020 menjadi 6,7% pada saat ini atau pada tahun 2022. Penurunan suku bunga kredit hanya ditujukan untuk pengajuan kredit baru, sedangkan untuk nasabah lama harus menunggu jatuh tempo untuk dapat menikmati penyesuaian suku bunga kredit ini. Kemudian, untuk poin permasalahan yang kedua adalah ketidaksigapan penyesuaian buku bunga kredit lama. Skema bunga tetap atau mengambang yang belum jatuh tempo mengakibatkan nasabah lama tidak dapat memanfaatkan penyesuaian suku bunga kredit secara langsung. Kemudian untuk poin permasalahan yang ketiga, yaitu tidak adanya transparansi segmen terdampak. Pihak manajemen Bank Mandiri tidak menjelaskan secara rinci terkait segmen apa saja yang terkena dampak, meskipun telah disebutkan adanya penurunan yang agresif di beberapa segmen, dari yang awalnya double digit ke single digit. Tanpa adanya informasi yang rinci, sulit menilai apakah penurunan suku bunga memang menjangkau sektor strategis seperti UMKM atau hanya menjangkau sektor corporate. Kemudian, untuk poin permasalahan yang keempat adalah adanya ketergantungan pada suku bunga acuan. Sebagian besar skema bunga kredit yang bergantung pada suku bunga acuan plus margin mengakibatkan bunga kredit tidak langsung mengalami penurunan meskipun Bank Indonesia telah menyesuaikan suku bunga acuan. BI Rate atau Bank Indonesia Rate pada Maret 2022 adalah sebesar 3,5%.
dan Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan beberapa kali sejak pandemi COVID-19. Kemudian untuk poin permasalahan yang terakhir adalah efektivitas stimulus penurunan bunga kredit tidak maksimal. Apabila penurunan suku bunga kredit tidak segera diberlakukan secara menyeluruh, maka stimulus moneter penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia tidak akan berpengaruh ke sektor real. Kemudian solusi permasalahan. Dari 5 poin permasalahan yang telah dijelaskan tadi, dapat diajukan beberapa solusi permasalahan. Kebijakan Bank Mandiri dalam menurunkan suku bunga kredit merupakan langkah yang bagus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, manfaat dari kebijakan penurunan suku bunga kredit belum merata dan belum menjangkau nasabah lama serta sektor UMKM secara luas. Berikut adalah beberapa solusi atas permasalahan yang telah dijelaskan. Yang pertama, solusinya adalah melakukan penyesuaian suku bunga kredit secara otomatis. Perlu dilakukan penyesuaian otomatis untuk kredit berbunga tetap atau mengambang agar penurunan suku bunga kredit dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa harus menunggu jatuh tempo dan mampu menjangkau sektor strategis seperti UMKM. Kemudian untuk solusi permasalahan yang kedua adalah transparansi segmen dan skema bunga. Untuk menjaga akuntabilitas, Bank Mandiri perlu untuk menyampaikan publikasi data segmen atau sektor yang dapat memanfaatkan penurunan suku bunga kredit beserta dengan rincian detail skema suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Kemudian untuk solusi permasalahan yang ketiga adalah melakukan digitalisasi dan peningkatan literasi. Dapat dilakukan dengan penggunaan aplikasi mobile banking atau Livin Mandiri untuk menyampaikan informasi perubahan suku bunga kredit kepada para nasabah. Bank Mandiri juga perlu untuk melakukan edukasi terkait dengan hak nasabah lama dalam penyesuaian bunga seperti opsi restrukturasi atau refinancing. Kemudian untuk solusi permasalahan yang keempat atau yang terakhir adalah berfokus pada kredit produktif pada sektor prioritas. Bank Mandiri perlu untuk membuat kebijakan untuk menurunkan suku bunga kredit pada sektor-sektor yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Bank Mandiri juga perlu untuk melanjutkan program subsidi bunga kredit untuk UMKM agar sektor UMKM dapat pulih dengan cepat pasca pandemi COVID-19. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.